keluar head, itu mah wajib kodok sholat. Karena sholatnya udah masuk, dia mau sholat juga. Kalau itu mah, kecuali tadi jam 12:30 dia lagi Allah Akbar, datang head, maka itu mah kagak wajib sholat, kagak wajib kodok. Sama rumah. Ada orang pulang kampung musafir, kan kalau pulang kampung kan istilahnya dia boleh nanti kagak puasa. Bagaimana sih orang yang kagak boleh puasa? Orang yang kagak boleh puasa atau dia boleh tidak puasa? Gampangnya gitu. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit dan orang yang berjalan atau berpergian, dia boleh mengganti puasanya di hari-hari lain. Tapi syarat bila mana jalannya itu satu, bila mana jalannya sebelum subuh. Lagi, bila mana jalannya sebelum subuh. Contoh, dia mau pulang kampung, tadi udah puasa, iya apa-apa. Tapi syaratnya jalannya sebelum subuh. Lah kalau habis subuh jalan puasa kagak boleh, nggak puasa. Karena belum musafir. Kayak sama. Ada orang pengen jamak takdim, pengen jamak takhir. Ada orang misalkan katakan ente mau berangkat ziarah ke Cirebon. Begitu ziarah ke Cirebon ternyata pengen jamak takdim. Apa jamak takdim? Sholat asar ditarik ke sholat zuhur. Ngerjainnya di kampung Sigat, dia kagak boleh. Kenapa? Karena belum musafir. Kalau belum berjalan, ya kagak boleh ngerjain jamak karena tidak ada rukhsah, tidak ada kemurahan Allah. Terus kalau begitu ngerjainnya di mana? Kalau ente mau ke Cirebon, berarti ngerjain jangan di sini. Entar di Cengkareng, di Kalideres, di Tomang, di Selipi, sebelum masuk pintu tol baru di situ boleh sholat jamak takdim asar tarik ke waktu zuhur. Kenapa? Karena di sana kita udah dianggap perjalanan. Sama, kita pulang ziarah dari Cirebon, ternyata sholat zuhur belum, terus sholat asar juga belum. Kita niat pengen jamak takhir, antaranya saya akhirin zuhurnya tanggung lah. Tetapi boleh ngerjain zuhurnya, cuma jangan sampai udah nyampe rumah. Karena kalau udah di rumah, namanya udah mungkin bukan musafir. Gitu. Salah. Jadi silakan, cuma ngerjain di mana? Tuh, tadi Cengkareng itu di Grand Line, kan itu kota Tangerang jadi daerah. Keluar Grand Line tadi. Jangan di rumah, ya kagak sah. Kenapa? Syarat daripada boleh dijamak, baik jamak takdim atau jamak takhir, syaratnya itu kalau ada dalam perjalanan. Ente kerja, katakan bos, kata bos besok keluar kota, kemana bos? Ke Surabaya. Apakah di sana boleh jamak takhir atau jamak takdim? Boleh, dengan syarat kalau tidak melebihi 3 hari. Karena syarat orang musafir itu 3 hari. Jadi dianggap orang itu berpergian itu 3 hari. Ada teman kita main di Sukabumi, dianggap tamu itu 3 hari. Kalau udah 3 hari bukan tamu, itu maksa tamu itu. Jadi kalau yang namanya tamu 3 hari, dia nggak musafir. Jadi syarat perempuan, syarat orang yang wajib sholat harus suci. Kalau dia haid, kalau dia terkena najis, maka tidak boleh sholat. Kenapa alasannya? Karena sholat itu bertemu dengan Allah yang maha suci. Enggak mungkin perempuan yang lagi haid, berarti ada darah, bertemu zat yang maha suci. Itu. Makanya perempuan yang haid atau orang-orang yang ada najis pada pakaiannya kagak boleh atau tidak wajib sholat. Kenapa alasannya? Karena sholat itu adalah berjumpa dengan sang kekasih. Orang yang berjumpa dengan sang kekasih maka pasti
pastikan kita harus bersih. Sebagaimana kita pengen bertemu dengan sang yang kita cintai, tidak mungkin kalau kita kotor. Tidak mungkin kalau kita kotor. Maka begitu juga kita ketemu Allah. Maka haram perempuan yang haid itu dia sholat. Kenapa? Karena tubuhnya masih najis. Wasobiyu idza balagha sab'a sinina. Wasobiyu dan anak kecil idza balagha apabila sampai sab'a sinina umur 7 tahun. Jadi anak kecil kalau sudah umur 7 tahun itu maka dia juga perintah sholat. Apa-apa anak kecil masuk masjid nggak apa-apa. Ya, jadi masalah. Yang penting mah asal dia rapi, asal jangan dia itu bersih dan jangan lupa. Jadi masalah. Berarti sekarang zaman sekarang ya kita fenomena itu didik anak kita itu tarbiyah. Manusia itu bisa berhasil sebab 3. Kalau ente pengen berhasil sebab 3. 1, faktor gen. Apa gen? Keturunan kita. Kalau keturunan kita orang kaya, insya Allah udah jadi kaya. Kalau bapak kita mati, itu pasti. Kenapa? Li'anna malal walid shairun ilal walad. Karena anak orang tua itu otomatis turun ke anak. Yang namanya harta orang tua otomatis turun ke anak. Bapaknya koliber ke anak. Kontrakannya banyak banget, anaknya cuma 1. Kira-kira dapat nggak anaknya? Dapat. Besok bapaknya mati sekali pelit. Kenapa? Karena harta orang tua otomatis langsung ke anak tanpa diminta. Mana? Yaitu menjadi harta waris. Itu otomatis. Nah, jadi kalau pengen kita tahu diri kita bisa jadi apa? 1, gen kita, faktor keturunan kita. Ternyata keturunan kita nggak ada. Orang tua kita nggak pintar-pintar amat, orang tua kita nggak kaya-kaya amat, dan orang tua kita juga ya biasa-biasa aja. Kayaknya sulit kalau dari faktor keturunan. Sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah bapaknya bukan seorang nabi, tapi Rasulullah menjadi seorang nabi yang menjadi suri tauladan para hamba. Terus kalau keturunan nggak ada, faktor gen nggak ada, apa dong? Yang kedua adalah faktor mujalas atau muqarrabah, pertemanan. Tergantung temannya. Jadi nomor kedua, bila mana orang tua kita ternyata nggak memadai kalau kita jadi orang kaya, kayaknya orang tua kita nggak jadi orang kaya. Kalau kita pengen jadi pintar, orang tua kita juga nggak pintar-pintar. Yang nomor kedua adalah faktor pertemanan. Jadi kalau ente pengen tahu diri ente, tadi tahu 10 tahun yang akan datang, cari teman dari sekarang yang baik. Itu gitu. Kalau temannya nggak baik, maka nggak mungkin kita jadi baik. Sering ada dalam satu syair dikatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qaribi fa innal muqarrina yaqtadi bil muqarrin. Anil mar'i, tentang seseorang, la tas'al, jangan kau tanya. Tentang dia jangan kau tanya, tapi tanyalah was'al an qaribi, tanyalah siapa temannya. Jadi kalau pengen tahu ente punya cewek, tanya, cewek saya sifatnya gimana sih? Jangan tanya dia, nggak mungkin jawab. Tapi tanya siapa temannya. Teman mainnya siapa? Siapa gimana? Oh, kau bilang baru benar. Kalau kata ini kamu cakep, apa bisa aja. Jadi kalau kita pengen tahu diri kita yang akan datang, cari teman kita sekarang. Sebaik-baiknya teman kita akan menolong. Karena kalau hari ini kita sudah berteman dengan orang baik, dengan orang sukses, yakinkan kita akan sukses. Tapi kalau hari ini kita berteman dengan orang yang baik, itu temannya semua tukang tidur, malam yang kita, dia kalau orang jadi orang kaya, dia kerja kaya dari mana? Kan rezeki itu ada rezeki yang diusahakan, ada rezeki yang tidak diusahakan. Mana rezeki yang diusahakan? Duit.
kagak kawin. Itu namanya rezeki yang diusahakan. Ada rezeki yang harus diusahakan, mana nyawa, napas. Saya masih begini, iya belum mati masih ada napas, nggak pernah kita minta napas tapi dikasih. Itu namanya rezeki yang kagak diusahakan. Jadi nomor kedua kalau pengen sukses itu cari teman kita supaya kayak. Nomor ketiga kalau pengen sukses adalah faktor lingkungan. Ketika keturunan kita nggak baik, ketika teman kita juga kayaknya ada lingkungan yang bisa mensukseskan kita. Itu diantaranya orang-orang yang bisa sukses. Maka dari sekian tiga ini tetap jangan pernah kita meyakini diri kita punya kekuatan, tapi yang menjadikan sukses hanya orang-orang yang bisa beribadah kepada Allah. Kalau hari ini kita ternyata dengan sebab kita kerja belum kaya, kalau hari ini ternyata dengan sebab kita kemana kita nyari duit tapi belum dapat, yakinkan orang yang masih ibadah kepada Allah di akhirat pasti langsung seluruhnya dikasih. Tapi kalau hari ini orang yang tidak pernah sholat jadi orang kaya, kalau hari ini orang yang tidak pernah ibadah kepada Allah jadi orang kaya, yakinkan orang yang itu seperti itu adalah orang yang akan terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Abu Jahal, sebagaimana Raja Lamrud, sebagaimana Nabi Musa, sebagaimana Fir'aun alaihissalam. Dia jadi orang hebat, dia jadi orang kaya tapi tidak pernah ibadah kepada Allah, maka yang begitu akan sengsara dia. Jadi jangan pernah sedih kalau kita orang susah, kita nggak punya, tapi kita tetap kerja, tapi kita tidak lupa ibadah. Insya Allah nanti kita akan kaya di sana. Tapi kalau hari ini kita orang kaya, tapi tidak pernah ibadah, nyari duit dari pagi sampai malam, kemudian tidak pernah sholat, menghadap Allah, yakinkan besok kita akan terburuk di yaumil qiyamah. Karena orang yang bisa kaya di mata Allah hanyalah orang yang bisa dekat dengan Allah, yaitu sholat 5 waktu. Jadi sekali lagi kita sudah dikasih akal, kita dikasih suci, kita dikasih balik oleh Allah. Maka jangan pernah melupakan sholat apapun dalam keadaan apapun. Mungkin itu dulu, nanti kita lanjutkan wa yajibu ala wali wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti kita baca Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah wa'idna min mujibatil dunya yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila thariqil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.